mendengarkan satu pujian, nanti dipimpin siapa yang memimpin Vanessa? Silakan. Buka mute-nya, Dek. Vanessa. Teman-teman, sebelum kita memulai kelas katekisasi kita, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ayo baca Vanessa. Mana? Baca Roma pasal 3. Ya, Vanessa baca Roma 3 ayat 23 sampai 26. Buka mute-nya, Dek. Roma 3 ayat 23 hingga ayatnya ke-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23 siapa? Hezkiel. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang, karena sesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 1 Yohanes. Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku, hal ini kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, dari ketiga bacaan ini anak-anak, kita mau belajar tentang apa itu dosa. Tetapi sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, silakan Vanessa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Teman-teman, sebelum kita memulai kelas katekisasi kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul pagi ini, walaupun dengan virtual, kami yakin itu bukan penghalang. Dan sekarang kami akan memulai kelas katekisasi kami, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkati pembicara kami agar dapat menyampaikannya dengan baik. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Baik, terima kasih Vanessa. Ya, kita mulai tentang dosa. Ini materi kita ya. Ini materi kita, dosa. Nah, karena dosa ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan karena tidak asing itulah, maka mungkin saja, ya karena sudah dipandang tidak asing, itu maka dosa dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja oleh manusia zaman Nuh. Apalagi sekarang banyak orang berkata, kan kita ini manusia yang berdosa, pastilah kita salah. Kadang kita bersembunyi di balik kata itu. Nah, karena kita makhluk yang berdosa, tentu kita salah. Ya. Karena itu kita setiap hari melakukan dosa, Nah, sekarang berikan pandanganmu, apakah dosa itu dan apa akibat yang akan ditimbulkan jika dosa menguasai hidupmu. Jadi, sekarang berikan pandanganmu, apa dosa itu dan apa akibat yang akan ditimbulkan jika dosa menguasai hidupmu. Saya berikan 2 menit untuk memberikan jawaban. Ditulis, nanti dibacakan. Nanti Tina yang akan pandu membacanya. Silakan 2 menit. Oke. Apa pandanganmu? Apakah pandanganmu tentang dosa itu dan akibat yang akan ditimbulkan jika dosa menguasai hidupmu? Silakan Tina, pandu untuk membacakan satu persatu. Ya, mulai dari Desi. Itu dosa adalah suatu hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di Alkitab itu mengatakan akibat dosa itu akibat dosa itu adalah maut. Oke. Oke, Devin.
Dosa adalah suatu perilaku yang kita lakukan yang salah di hadapan mata Tuhan dan yang akan ditimbulkan jika dosa menguasai hidup kita, yaitu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang selalu buruk. Ya, sekarang Ezar. Oh ya, menurut saya dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan, tetapi itu sudah menjadi kodrat atau nature dari setiap manusia akibat pembangkangannya terhadap Tuhan. Dan akibat dari dosa yaitu terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan akibat akhirnya adalah maut. Ya, Yehezkiel. Dosa adalah kesalahan atau pelanggaran. Akibat yang akan ditimbulkan kematian kekal, yaitu perpisahan dengan Allah. Vanessa. Dosa ialah ketidaktaatannya manusia kepada Allah, dan upah dosa ialah membuat kita melakukan hal-hal yang jahat. Dan upah dosa ialah maut. Ya, Michael Jackson. Dosa adalah pemutus hubungan manusia dan Allah, dan upah dosa ialah maut. Rain. Buka mute-nya, Dek Rain. Dosa adalah perbuatan yang kadang tanpa kita sadari melakukannya, ataupun kita menyadarinya. Jika dosa menguasai hidup dalam menimbulkan kematian yang kekal. Ya, Rendit Randa. Dosa adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar norma dan atau aturan yang ditetapkan Tuhan. Fernandito. Dosa adalah hal kecil atau hal besar yang tanpa kita sadari atau dengan sengaja kita lakukan kepada sesama atau kepada Tuhan. Dan dosa adalah maut. Ya, Okta. Dosa ialah tindakan yang melanggar perintah Allah, mau melalui pikiran ataupun perilaku. Ketika dosa menguasai hidup kita, maka hidup kita berada dalam ketidakpastian. Francisco. Dosa adalah kesalahan atau pelanggaran dan akibatnya kematian kekal. Epi. L. Dosa adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan firman Tuhan. Ada? Oke, sekarang Jessica. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Akibatnya itu maut dan hubungan kita dengan Tuhan terpisah. Oke, Ines. Dosa adalah tindak laku manusia, baik itu perbuatan maupun pikiran yang melanggar hukum Allah. Akibatnya dari itu adalah hubungan manusia dengan Allah rusak, dan juga hubungan antara sesama manusia rusak, dan akibatnya itu bisa membawa kematian atau maut bagi manusia. Ya, yang terakhir Listra Afriel. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah, dan hukuman jika hidup kita dipenuhi oleh dosa adalah penyesalan dan maut. Nanti kita lihat
jawaban kalian ketika kita berbicara dosa dari sudut pandang Alkitab. Nah, ketika kita berbicara tentang dosa dari sudut pandang Alkitab, kita akan meneliti satu persatu istilah-istilah yang dipergunakan yang menunjuk kepada dosa itu sendiri. Baik itu istilah yang dipakai di dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, maupun istilah yang dipergunakan di dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Jadi dua kitab ini, bahagian kitab ini, ditulis dalam dua bahasa yang berbeda. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Di situ ada Hatta, ada Pesa, ada Asyam, ada Avon, ada Syagak, dan di dalam bahasa Yunani ada Paraptoma, ada Upokrisis, ada Adikia, ada Poneros, dan sebagainya. Baik, kita akan teliti satu persatu. Kita akan masuk dalam Perjanjian Lama. Tolong diperhatikan ya. Kita akan mulai dari kata hatta. Dari kata hatta. Nah, kata ini dipakai untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tidak kena atau tidak sampai. Jadi, mengandung arti tidak kena atau tidak sampai. Pengertian ini dihubungkan dengan anak panah yang tidak kena sasaran. Dan dosa dalam arti ini berarti tidak kena atau menyimpang dari tujuan yang diinginkan Allah. Jadi sebuah busur dipasanglah anak panah lalu ditembakkan kepada satu sasaran yang diinginkan. Namun anak panah itu menyimpang ke tempat yang lain. Jadi ia tidak kena pada sasaran yang dibidik. Jadi Tuhan berharap bahwa manusia yang diciptakan itu akan melakukan apa yang baik. Nah, sudah kita belajar tentang apa tugasmu. Jadi sasaran yang diinginkan Tuhan ialah ia menciptakan kita dengan tugas-tugas khusus, dan tugas itu harus kita laksanakan dengan baik. Tetapi kita hanya tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukannya. Itulah disitulah dipergunakan kata hatta. Jadi tidak kena sasaran atau tidak sampai. Nah, kata ini juga berarti jauh dari standar yang Allah inginkan. Jadi ada standar, ada nilai, ada value. Jadi setiap kita mempunyai nilai. Nilai kita sebenarnya itu hanya satu, excellent. Sempurna. Tetapi ternyata nilai ini tidak sampai. Tidak sama seperti yang diinginkan oleh Allah. Nah, perkataan hatta paling banyak dipakai dalam Alkitab, yakni kurang lebih 580 kali. Istilah hatta menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan hati Allah, sebab manusia gagal untuk hidup sesuai dengan standar, sesuai dengan patokan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah sebagai gambar dan rupanya. Jadi itu standar patokan yang Tuhan buat bagi kita, bahwa kita akan menjadi gambar dan rupa Allah. Allah itu kudus, Allah itu suci. Dengan membuat kita segambar dan serupa dengan Dia, Tuhan berharap bahwa kita ini akan mempertontonkan gaya hidup yang kudus, yang suci. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kudus itu artinya lain daripada yang lain. Jadi kita tidak boleh sama. Kalau di dalam kitab Roma pasal 12, ada dibaca kemarin ya, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Jadi kalau orang berbuat dosa, jangan kita berbuat dosa. Kalau orang mencuri, jangan kita mencuri. Supaya ada perbedaan antara kita dengan orang lain. Nah, karena itu kata-kata ini dipergunakan paling banyak di dalam Alkitab. Saya pilih hanya ini, yakni Kejadian pasal 4 ayat 7. Nah, kalau sampai pada kata dosa atau penyimpangan atau perbuatan jahat atau dursila, ganti dengan hatta. Setiap kali mendapat kata dosa, ganti dengan hatta.
hata. Itu bahasa Ibraninya. Kalau kita pakai penekanannya, hata. Jadi pakai kata hata. Siapa yang akan membacakan? Coba si Esa baca Kejadian pasal 4 ayat 7, ganti kata dosa dengan kata hata. Coba baca. Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, hata sudah mengintip di depan pintu. Ia sudah menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, di situ hata adalah sesuatu yang menggoda kita. Sesuatu yang menggoda kita. Agar kita tidak seperti Tuhan. Sesuatu yang menggoda kita agar kita tidak seperti standar yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi dia menyimpangkan kita dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sasaran Tuhan kan jelas. Tetapi di situ hata muncul untuk menyimpangkan kita dari jalan yang Tuhan inginkan. Itu Kejadian pasal 4 ayat 7 berbicara tentang Kain. Tuhan datang mengingatkan dia. Lu sadar. Kalau kau tidak sadar, itu hata telah mengintip engkau. Ya. Dan kalau kau tidak berkuasa atasnya, kau pasti binasa. Oke, Keluaran pasal 9 ayat 27. Dibaca oleh Devin. Coba Devin, ganti dengan kata hata. Devin. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berhata sekali ini. Tuhan ini yang maha benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Ya, jadi aku telah berhata, menyimpang. Jadi setiap kali tulah itu dijatuhkan kepada Firaun, dia sadar. Kesadarannya ialah saya sudah menyimpang dari yang diminta Tuhan. Nah, jadi Firaun juga sadar. Tetapi setelah itu dia mengeraskan lagi hatinya dan menekan bangsa Israel. Jadi karena kekerasan hati, ia selalu menyimpang. Sehingga tulah itu ditimpakan atas dirinya, atas keluarganya, atas kerajaannya, dan atas seluruh tanah Mesir. Jadi efek dari dosa itu merambat kemana-mana. Bukan hanya diri kita, tetapi orang di sekitar kita, rumah kita, bangsa kita, bahkan dunia sekitar kita. Oke, Bilangan pasal 6 ayat 11. Itu dibaca oleh Jessica. Ganti kata hata. Mana Jessica? Bilangan pasal 6 ayat 11. 3 saja kita akan baca. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus hata dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan perdamaian bagi dia, oleh karena dia telah berhata dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguruskan kepalanya. Ya, jadi untuk menghapus hata harus ada korban. Jadi di dalam perjanjian lama korban itu adalah anak domba. Jadi ini darahnya ditampung dan dipercikkan ke kaki-kaki mezbah. Sehingga dengan percikan darah itu, hata itu dibersihkan. Jadi hidup orang yang melakukan hata itu menjadi pulih kembali. Nah ini juga yang menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Darahnya tertumpah. Jadi dari atas salib itu darahnya tertumpah. Kenapa darah itu tertumpah? Supaya dengan darah itu kita disucikan, kita dibersihkan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, saya kira cukup dulu untuk kata hata. Kita masuk ke avon. Ini dibaca havon. Bahasa Ibrani havon. Kata ini mengandung arti bengkok atau diputar atau durjana. Durjana. Orang durjana itu tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya. Itu durjana. Dalam hal ini berarti hati yang bengkok, hati yang diputar dari yang benar. Jadi kata avon
menunjuk kepada hati. Hati yang diputar dari yang benar. Hati yang dibengkokkan dari sesuatu yang benar. Nah, perkataan ini tidak selamanya menjurus kepada perbuatan jahat, namun mengarah pada suasana batin. Mengarah kepada tabiat yang jahat, dan hal ini membuat manusia pantas dihukum. Ya. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 16. Tolong dibacakan oleh Randy, ganti dengan Afon. Kejadian pasal 15 ayat 16. Kata dosa ganti dengan Avon. Randy. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Durjana ganti dengan Afon. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu Afon orang Amor itu belum genap. Ya. Jadi hukuman Allah itu akan terus dinyatakan sebelum digenapi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kata Afon di situ, kata durjana itu sama dengan dosa. Jadi kata yang sama dipakai Afon. Kemudian baca Mazmur pasal 32 ayat 5. Ganti di dosa atau durjana atau apa yang kata di situ, pelanggaran dengan kata Afon. Ini akan dibacakan oleh Octavianus. Tolong Octavianus bacakan. Mazmur 32 ayat 5. Silakan Octavianus. Afonku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena afonku. Ya, jadi sangat jelas sekali di situ Daud terbuka. Afonku kuberitahukan kepadamu. Ya, jadi Daud sendiri sadar. Dia juga tahu bahwa Tuhan tahu dosanya. Tetapi lebih baik baginya untuk menyebutkan dosa itu di hadapan Tuhan daripada disembunyikan. Ya, kata Afon. Afon mengarah kepada semua bentuk pelanggaran, ketidaksetiaan, ketidaktaatan pada hukum dan ketetapan Tuhan. Itu dikemukakan di hadapan Tuhan. Nah, saya kira cukup dulu di situ. Kata Afon sangat sulit untuk dialihbahasakan. Ini masalahnya. Sangat sulit untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, namun pada akhirnya dipahami sebagai suatu perasaan dalam diri manusia yang menganggap dirinya cacat, yang membuat dirinya merasa kurang di hadapan Allah, sehingga perlu menegur diri sendiri, introspeksi diri. Nah, ada suatu waktu dua orang masuk ke bait Allah. Ada suatu waktu dua orang masuk ke bait Allah. Yang seorang adalah ahli Taurat dan yang seorang adalah pemungut cukai. Ya. Nah, ahli Taurat ini, ia tahu sebenarnya dia manusia berdosa. Tetapi ia sombong karena ia menganggap perbuatan baiknya, ibadahnya itu membuat Tuhan senang. Memang Tuhan senang. Tetapi kesombongannya yang dibenci oleh Tuhan. Kesombongannya yang dibenci oleh Tuhan. Kesombongan yang membuat dia buta bahwa dia itu manusia yang lemah. Ya. Dia berkata, Tuhan, di sini aku membawa persembahan perpuluhanku kepadamu. Aku rajin beribadah, aku rajin berdoa, aku rajin membaca firman. Aku tidak mencuri, aku tidak berzina, ya. Aku tidak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang ini. Nah, pemungut cukai ini masuk ke dalam bait Allah dengan muka tertunduk. Ia tidak berani melihat ke atas.
Jadi suasana batinnya itu sakit, pedih. Bukan karena Tuhan membuatnya pedih, tetapi dia merasa kepedihan itu karena perbuatannya sendiri. Sehingga ia masuk dengan menunduk, malu untuk melihat Tuhan. Lalu dengan penuh rendah hati dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Ya, aku orang berdosa tidak layak di hadapan-Mu, karena itu kasihanilah aku. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran. Jadi dia mau introspeksi diri. Dia berharap Tuhan mengampuni dia, supaya dengan itu dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Itulah afon. Suasana batin yang menyesali perbuatan. Ia mengintrospeksi dirinya sebagai makhluk yang lemah, dan ia siap untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah itu suasana batin. Jadi kata ini dipakai untuk menunjuk pada suasana batin kita, yang mendakwa kita sebagai makhluk berdosa, dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengungkapkan ketidaklayakan kita di hadapannya, dan berharap Tuhan mengasihani kita. Itu kata afon, indah sekali. Nah afon ini juga dipergunakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang perempuan yang ketangkap basah melakukan zina. Ya. Lalu semua orang menghakimi dia. Semua orang bertanya kepada Yesus, hukuman apa yang pantas bagi orang ini? Kalau hukum Taurat harus dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada di antara kami yang tidak berbuat afon, yang tidak berdosa, maka hendaklah dia melempari perempuan ini. Tetapi semua orang sadar kan? Mereka sadar, oh ternyata kita berdosa. Karena itu kita tidak layak untuk menghakimi, kita tidak layak untuk menjatuhkan hukuman. Sehingga mereka meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, tinggal Yesus berdua dengan perempuan ini. Nah, Yesus langsung berkata kepada perempuan itu, bertanya, di manakah orang-orang itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, mereka sudah pergi. Lalu apa kata Yesus? Aku juga tidak menghukum engkau, tetapi pulang dan jangan lakukan itu lagi. Jadi ini suatu hal yang sangat indah. Di dalam Alkitab kata ini dipakai menunjuk kepada keberadaan kita yang berdosa, tetapi dengan itu pula kita disadarkan untuk mengakui dosa kita dan siap untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Jadi hati yang dibengkokkan, hati yang diputar, hati yang durjana, kemudian ada kesadaran diri dalam diri kita, sehingga apa yang bengkok itu diluruskan kembali, yang terputar-putar itu berhenti dan kembali kepada pusat, kepada titik, yang tahu tentang apa yang baik, dan tidak melakukannya sekarang tahu akan apa yang baik, dan menghidupi apa yang baik. Saya kira itu yang dipergunakan untuk kata apon. Nah kata yang ketiga, pesah. Ini tolong nanti dibacakannya, kata ini mengandung arti melawan yang berhak, atau melawan perintah Allah, atau melakukan bidah. Jadi agama yang sesat. Jadi percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada arwah-arwah, itu melakukan bidah. Jadi melawan yang berhak, melawan perintah Allah, atau melakukan bidat. Coba baca Listra, Mazmur 51 ayat 3. Ganti dengan kata pesah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pesahku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, hapuskanlah pesahku. Kasihanilah aku ya Allah menurut rahmat-Mu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia melawan yang berhak. Ya. Bagaimana cara dia melawan yang berhak? Membunuh orang itu. Ini adalah Mazmur yang dituliskan ketika dia merampas Batseba dari Uria, kepala panglima tentara perangnya. Jadi Daud karena kecantikan Batseba, ia berusaha untuk merampas Batseba dari yang berhak, yakni Uria. Bagaimana caranya? Dia membunuh Uria.
Dengan cara bagaimana ia membunuh Uria? Dengan cara yang paling licik. Tidak ada perang, dia menciptakan perang. Lalu dia suruh tentaranya, kalau Uria maju ke depan, begitu musuh menyerang, kamu pulang mundur. Biarkan Uria sendiri yang berhadapan dengan musuh supaya dia mati. Nah, kadang kita melakukan hal-hal yang demikian. Karena kita menginginkan sesuatu daripadanya, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Supaya apa? Supaya apa yang dia punyai bisa kita miliki. Contohnya apa? Contohnya menjudi. Sebenarnya berjudi itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak kita, sedikit pun tidak ada hak kita pada diri orang itu. Jadi kita mau supaya kekayaannya orang itu beralih kepada kita. Ya. Uang orang itu beralih kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berjudi. Nah, itu juga adalah dosa. Nah, kemudian Amsal pasal 28 ayat 2. Silakan membaca Dila. Ganti dengan pesah. Karena pemberontakan negeri kebanyakan penguasa-penguasa, tetapi karena orang yang berpengertian dan pengetahuan tetaplah hukuman. Pemberontakan kau ganti dengan pesah. Karena pesah negeri kebanyakan penguasa-penguasaannya, tetapi karena orang yang berpengertian dan pengetahuan tetaplah hukum. Nah, kan itu. Jadi pemberontakan melawan perintah. Kata pesah juga dipakai di situ. Melawan perintah itu dosa. Jadi Tuhan memerintahkan seperti ini, tetapi kita melakukan yang lain. Seperti yang disuruhkan kepada Yunus. Yunus disuruh ke Nineve, tetapi dia lari ke mana? Ke Tarsis. Disuruh menuju ke sana, ke utara, dia pergi ke selatan. Ini melawan perintah. Melawan perintah. Dan melawan perintah itu menyakitkan hati Tuhan. Dan kata pesah itu dipakai. Nah, masih banyak kata yang lain dalam perjanjian lama yang hendak menunjuk pada arti dosa. Seperti rasa. Itu kata rasa itu dipergunakan di sana, artinya tidak mengindahkan perintah Tuhan. Atau berbuat maksiat. Dan tidak melakukan ibadah. Jadi tidak melakukan ibadah juga adalah dosa. Dan kata yang dipakai di situ adalah rasa. Kalau hari ke-7, Tuhan katakan itu adalah hari perhentian. Kamu harus menguduskan hari itu. Bagaimana menguduskan hari itu? Menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Hari Minggu tiba, kita harus beribadah, kita harus menyembah Tuhan, kita harus berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan khotbah. Tetapi kita tidak mau. Itu kita melakukan rasa. Kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Nah, kemudian kata syagak juga menunjuk pada dosa yang tidak disengaja. Karena tidak hati-hati. Karena tidak sadar dan tanpa diketahui. Jadi ada dosa yang kita lakukan yang tidak kita sengaja. Mengapa kita tidak sengaja? Karena kita tidak hati-hati. Contohnya saja, kita tahu bahwa pandemi ini sesuatu yang sangat membahayakan kehidupan. Nah, saya pakai saja contoh yang real, contoh konkret, keadaan kita sehari-hari. Pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang sangat tidak baik untuk kehidupan kita bersama. Ya, kalaupun kita sendiri yang mengalaminya, tidak apalah, terserah kau mati mau apa, terserah. Tetapi ketika kita dirasuki atau kita sudah terpapar virus COVID-19, ini kita akan tinggalkan virus itu, menyentuh sesuatu. Virus itu akan melekat di situ. Melalui cairan ludah kita, droplet.
yang terpancar dari mulut kita yang kita tidak lihat ini, lalu kena orang lain atau benda, virus itu akan melengket di situ. Jadi kita tidak menyadari hal itu. Kenapa? Kita tidak hati-hati. Tetapi apapun namanya, ketidakhati-hatian, ketidaksengajaan, ketika kita tidak mau melakukan perintah, maka itu adalah dosa. Jadi hal yang tidak disengaja pun sekalipun kita lakukan itu tetap dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga Amsal sangat jelas sekali, kalau kamu sudah tahu di sana tidak baik, jangan kau pergi ke sana. Tetapi kalau kamu pergi ke sana, ya tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya apa? Kau akan mengalami sesuatu yang tidak kau inginkan. Bukan hanya kau menyebarkan dosa itu kepada yang lain, sehingga dosamu semakin bertambah-tambah. Ya. Di dalam kitab Yeskiel kan sangat jelas sekali. Ketika aku menegur seseorang bahwa ia akan mati, lalu engkau mendengarkan seruanku itu, tetapi kau diam saja. Kau diam saja dan tidak menegur dia, tidak menyadarkan dia, maka engkau bertanggung jawab atas dosanya. Coba bayangkan, kita sudah berdosa, ditumpukan lagi dosa yang lain di atas kepala kita. Sama seperti itu virus corona. Kita sudah tahu bahwa di sana tidak boleh, kita tidak boleh berkumpul, kita tidak boleh ada di dalam kerumunan, kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak melakukannya, kita telah berdosa terhadap diri kita, karena ketidakhati-hatian, kita kena virus itu, lalu kita sebarkan kepada orang lain, dosa orang itu ditanggungkan kepada kita. Coba. Jadi lebih parah lagi, dosa yang tidak disengaja, itu lebih parah lagi dengan sesuatu yang kita sadari. Nah, itu tolong diingat ya, itu dipergunakan kata syagat. Ya, kata syagat. Ada juga penggunaan kata hasyam yang mengandung arti melanggar atau berbuat khilaf. Jadi melanggar atau membuat khilaf. Kita ada di persimpangan jalan, ada rambu lalu lintas di sana, ya. Ada rambu lalu lintas di sana. Tiba-tiba merah. Kita nyelonong aja. Nah, sikap kita, ya, tindakan kita untuk melanggar rambu-rambu itu sama dengan kata asyam. Kita melanggar, kita berbuat khilaf, kita melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ditentukan oleh hukum dan akibatnya sudah sangat jelas. Kita tahu akibatnya itu, pasti kita kena tilang. Tetapi karena asyam, ya kita nyelonong aja. Itu kata asyam dipergunakan di situ. Banyak sekali kata dosa. Nah, bagaimana di dalam perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru, kata yang paling banyak dipergunakan itu adalah amartia. Itu bahasa Yunani, amartia. Kata ini menunjuk kepada perbuatan yang melahirkan dosa. Dosa di dalam karena keadaan hati, karena pikiran yang jahat. Jadi bukan hanya semata perbuatan, tetapi tadi kan ada yang menyebut ya, hatinya atau pikirannya yang jahat. Tuhan pakai kata ini, banyak sekali Tuhan Yesus pakai kata ini. Ketika dia mengucapkan 10 hukum. Ya. Ada tertulis, jangan engkau berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, baru muncul saja niat dalam hatimu untuk melakukan zina, kau telah berdosa. Ya. Jadi, wih, aduh, cantiknya ini cewek lewat. Seandainya, mulai niatmu jahat. Jadi kau tidak melakukan apa yang kau ucapkan itu, tetapi di hatimu muncul sesuatu yang jahat. Itu kau sudah berdosa. Kata amartia dipergunakan di situ. Nah, jadi tolong baca Roma pasal 3 ayat 23. Yang akan baca di sini EPL. Roma pasal 3 ayat 23 yang kita baca tadi. Amartia dipergunakan di situ. Ganti dengan amartia. Roma 3.
karena semua orang telah berbuat amartia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, amartia itu adalah keadaan ditipu. Jadi, apanya yang ditipu Pak Pendeta? Kita ditipu oleh iblis. Bodoh kok, gampang sekali kau dapat itu sana, masa kau tidak bisa? Ambil aja, nggak usah pikir akibatnya. Yang penting kau dapat itu enak, ya kan kayak gitu. Coba kembali ke Perjanjian Lama. Ketika manusia melihat buah pohon itu, sungguh menarik hati, seolah-olah memberi pengertian dan enak untuk dimakan. Coba, tampilan ini menipu kita. Tampilan ini menipu kita. Lebih-lebih lagi, kita sudah tergoda dengan ucapan iblis. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan sama seperti Allah. Nah, gitu. Bagaimana keadaan tertipu? Contohnya begini. Suatu waktu, kau sedang membutuhkan uang. Ya? Kau sedang membutuhkan uang. Karena apa? Mungkin kau sakit atau sepeda motormu rusak, kamu mau perbaiki. Kalau tidak, kamu tidak bisa bekerja. Lalu kamu mendatangi temanmu, sahabatmu. Kamu mendatangi temanmu, tiba-tiba kau buka pintu. Ketika kau masuk ke dalam rumah, ternyata tidak ada orang. Satu pun orang tidak ada dalam rumah itu. Lalu kau melihat di atas meja, ada satu ikat uang. Setumpuk uang dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Bisa kau pakai untuk memperbaiki motormu, bisa juga kamu pakai sisanya untuk menghidupi dirimu selama 1 bulan. Di situ kamu mulai tergoda dengan kebutuhanmu. Kalau saya tidak mengambil uang ini, mumpung tidak ada orang yang melihat, motor saya tidak akan baik. Kemudian kalau saya tidak ambil, kebenaran saya nanti gimana? Karena saya sudah tidak bekerja, saya tidak digaji, saya tidak bisa beli beras, saya tidak bisa beli ini dan itu. Ya, karena tidak ada orang, ya lebih baik saya ambil saja. Yaitu kita keadaan tertipu oleh sesuatu yang sangat indah di depan mata kita. Ya. Hal ini kalau saya tidak ambil, masalah saya tidak selesai. Tetapi ingat, ketika kamu mengambilnya dan kamu mempergunakannya, itu dosa. Jadi jangan tertipu dengan keadaan. Jangan kamu ditipu dengan keadaan karena kamu butuhkan sesuatu lalu dipaksa. Kamu paksa untuk mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Tadi kan kita berbicara dalam bahasa Perjanjian Lama. Daud naik ke suatu rumahnya, lalu dia melihat keluar, dia melihat ke sebuah sumur. Ada seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Nah, jadi seorang diri, dia mandi. Jadi Daud melihat seluruh tubuhnya begitu sempurna, cantik sekali. Lalu dia turun dari suatu rumahnya dan menyampaikan bahwa perempuan ini seperti ini. Siapa sih dia? Orang berkata, oh itu istri Uria. Memang orangnya cantik. Nah, muncullah niat di dalam pikiran Daud untuk mengambil Batseba, perempuan yang sangat sempurna. Harus kumiliki. Bagaimana caranya? Dia mengatur strategi. Supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat, sekalipun tidak ada orang yang melihat perbuatanmu, ada satu mata yang melihatnya. Nah, itu cerita di dalam peristiwa Daud merampas istri Uria, sangat indah sekali. Lalu datanglah Nabi Nathan. Nabi Nathan datang lalu menceritakan sesuatu, perumpamaan, yakni tentang kepemilikan domba. Ada orang kaya memiliki domba 100, kemudian dia kedatangan tamu. Seharusnya dia menjamu tamu itu, tapi dia tidak tega untuk menyembelih salah satu dari dombanya. Ada tetangganya hanya mempunyai seekor domba. Domba itu domba betina. Kemudian dia datang ke tetangganya untuk meminta supaya diberikan domba itu.
tetapi tetangganya tidak mau. Lalu dia membunuh tetangganya dan merampas domba itu lalu disembelih dan menyajikannya untuk tamunya. Lalu pertanyaan Nathan, hukuman apakah yang pantas bagi orang yang merampas domba orang ini? Lalu dikatakan hukuman mati. Lalu Nathan mengatakan, engkaulah orangnya. Jadi coba bayangkan, tidak ada orang yang tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Tuhan tahu. Jadi ingat, sesuatu yang kamu lakukan, sekalipun tidak disaksikan oleh orang lain, ada satu mata yang menyaksikannya. Disitulah kata amartia dipergunakan. Ya, jangan sekali-kali tertipu oleh pandangan matamu. Ya, saya kira begitu. Amartia juga sejajar dengan kata hatta yang dipergunakan pada saat Lot tergoda dengan dataran Yordan yang sangat subur. Ya, suatu waktu gembala Abraham dengan gembala Lot berkelahi. Lalu Abraham memanggil Lot, Lot sini kok. Kan kita ini masih keluarga. Kita kan masih keluarga. Engkau kemenakanku. Tidak baik kalau kita berkelahi. Tidak baik kalau kita berselisih paham. Ya, jangan sampai karena gembala-gembala kita ini hubungan darah daging ini retak. Nah sekarang pilih mana yang baik bagimu. Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Pilih mana yang baik bagimu. Supaya kita tidak berkelahi. Lalu dibawalah Lot itu naik ke atas bukit. Lalu Abraham mengatakan, seluruh daerah ini terbuka untukmu. Silakan pilih mana yang diinginkan hatimu. Lalu Lot melayangkan pandangnya ke dataran lembah Yordan. Itu sangat subur sekali. Dan dicatat di sana seperti taman Tuhan. Nah, di situ yang kata yang dipakai seperti taman Tuhan. Sodom dan Gomora itu sebelum ditunggang balikan oleh Tuhan seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Nah, ada Sodom dan Gomora saya share ke Facebook saya. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada kehidupan. Ya. Padang yang gersang, apapun ditanam tidak akan pernah tumbuh. Nah dulu tempat yang sangat subur. Nah ini yang menyilaukan mata. Jadi Lot tertipu dengan keadaan itu. Mengapa dia tertipu? Karena kesuburannya, padahal dia tahu di sana ada bangsa yang bejat, orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi karena ia sangat ingin daerah ini menjanjikan baginya, ia maju ke sana. Dia memilih tempat itu, dia jadikan tempat itu sebagai kediamannya. Lalu dia hidup bersama dengan orang-orang yang bejat. Nah itulah kata amartia. Nah sekarang kita masuk dalam kata yang selanjutnya, yakni adikia. Arti kata ini adalah kejahatan. Seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Silakan membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Noprianto, read. Read. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ganti dengan kata adikia. Jika kita mengaku adikia kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala adikia kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, dari segala adikia. Nah, jadi di situ dipergunakan kata adikia. Kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Saya Pak Pendeta.
Sudah, Francisco? Mana Francisco? Itu Francisco sudah tinggalkan lagi tempat ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. 1 Yohanes ayat 5 pasal 17. Di sini. Nah ini selalu sudah tinggal ke tempat ini. Apa ini dipakai ini min? Ambil mana dulu lah, jelas ya. Apa ini? 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Coba baca. Ganti adiknya. Ainya. Yang mana di sini ya? Di situ, Yohanes. Tunggu Pak. Satu Yohanes berapa tadi Mari? Itu dosa kita kok 17. Nah. Coba baca. Semua kejahatan adalah adikia, tetapi ada adikia yang tidak mendatangkan maut. Ya. Di situ juga ada adikia yang tidak mendatangkan maut. Jadi nanti kita akan belajar di Tuhan Yesus ya, Sang Penebus. Jadi semua kejahatan itu mendatangkan maut. Jadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 17. Kemudian kata yang selanjutnya, tolong jangan tinggalkan tempat ya anak-anak. Ya. Kata yang selanjutnya adalah parabasis. Ini mengandung arti menyimpang dari seharusnya. Menyimpang dari sepantasnya. Kata ini selalu dipergunakan dalam hubungannya dengan pelanggaran terhadap hukum. Ya, kata ini dipergunakan dalam hubungannya dengan pelanggaran hukum. Bisa dibacakan Roma pasal 4 ayat 5. Ganti dengan parabasis. Michael Jackson. Oke, Michael Jackson. Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia dan membenarkan orang parabasis, imannya dihitung menjadi kebenaran. Ya, jadi ini berkaitan dengan pelanggaran hukum dunia. Tetapi apa yang dilakukan dalam pelanggaran hukum dunia itu juga berdampak, mempunyai efek terhadap relasi kita dengan Tuhan. Jadi hukum-hukum Allah juga menuntut ketaatan manusia terhadap pemerintah, terhadap penguasa yang ada di atasnya. Dan bila manusia tidak taat, maka ia berdosa. Jadi termasuk juga dipergunakan di dalam kitab Ibrani. Ya, taatlah kepada pemerintah yang ada di atasmu. Jadi kalau pemerintah katakan sekarang ini, itu pada basis dipakai. Kalau kita melanggar perintah itu tentang protokol kesehatan, maka kita melakukan parabasis, ya, pelanggaran terhadap hukum duniawi. Hukum duniawi yang seharusnya mendatangkan kebaikan kepada kita, tetapi karena kita melanggarnya, kita menyimpang dari seharusnya, maka itu juga akan berdampak terhadap pelanggaran kita pada hukum-hukum Allah. Jadi tadi khotbah, kalau kita membenci sesama saja, itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ada kesejajaran. Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang sejajar. Di dalam Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang sama, yang sejajar dengan itu.
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap manusia dunia, itu mengarah kepada sesuatu yang kita lakukan terhadap Tuhan. Nah, hukum-hukum dunia yang mengarahkan hidup kita untuk mengalami kebaikan, mengalami damai sejahtera, kalau kita melanggarnya, maka kita juga melanggar hukum Tuhan. Ya begitu, pelanggaran kita terhadap rambu lalu lintas saja, jangan kita mengatakan bahwa kita melanggar hukum duniawi. Oh tidak, dengan pelanggaran itu juga kita sedang melanggar hukum Tuhan. Sebab apa? Aturan itu ditetapkan oleh pemerintah, dan pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia. Jadi kata para basis dipergunakan di situ. Bisa dimengerti ya? Ya, kemudian anomia. Kata anomia mengandung pengertian tidak menurut atau taat pada hukum atau tidak mempedulikan hukum. Ya sama saja itu yang ada di atas. Hampir sejajar. Kemudian asebeia. Asebeia, kata ini mengandung arti sikap ataupun karakter hidup yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah ini, kata asebeia itu dipakai. Jadi sikap ataupun karakter hidup kita yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, kita disadarkan, nah hukum kau nanti Tuhan itu, siapa sudah pernah lihat Tuhan? Sikap asebeia itu sama seperti sikap Thomas. Itu asebeia. Sebelum aku melihat dengan mataku bekas paku di telapak tangannya dan bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak mau percaya. Jadi sikap karakter yang tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, itu asebeia. Hukumnya tidak terampuni di situ. Ya. Coba adakah di antara kamu yang bisa melihat udara? Coba berikan bentuk udara itu bagaimana, warnanya bagaimana, tampangnya bagaimana. Tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan kepada kita tampang atau rupa dari udara. Tetapi kita merasakan udara itu ada. Dan karena udara itu ada, kita bisa hidup. Nah, coba kalau udara ini tidak ada, emangnya kita bisa hidup? Nah, kalau udara itu kita sadari ada, maka kita bersyukur atas hidup ini. Tetapi kalau kita mengeraskan hati, itu tidak ada. Sesungguhnya kita ini sudah mati. Lebih daripada orang yang sudah masuk dalam neraka. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang sudah lihat Tuhan? Belum ada. Siapa yang sudah berjumpa muka dengan Allah? Belum ada. Hanya Tuhan Yesus. Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, namun engkau juga tidak percaya. Ini kan teguran keras Yesus terhadap muridnya, Filipus. Nah, itu asebeia dipergunakan di situ. Allah ada, tetapi kita tidak percaya bahwa ia ada. Ya, nanti kau tunggu akibatnya di sorga, di neraka. Itu asebeia. Akibat dari asebeia adalah neraka jahanam. Itu ada di dalam Roma pasal 1 ayat 8 dan Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16 dipergunakan kata asebeia di sana. Kemudian paraptoma. Kata ini mengandung arti tidak berdiri teguh atau tidak sampai pada yang seharusnya. Ya. Tidak kuat berdiri, bimbang, ragu, khawatir. Nah, suasana batin seperti ini kan pernah dialami oleh Petrus. Pada waktu apa? Pada waktu peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ya. Nah, itu dialami, suasana hati ini dialami oleh Petrus. Ketika Yesus dilihat berjalan di atas air, dianggap sebagai hantu. Tetapi Yesus katakan, tenang, aku ini, jangan takut. Itu ucapan Tuhan Yesus. Tenang, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus katakan, Tuhan, jikalau itu benar engkau, suruhlah aku datang kepadamu.
Lalu Tuhan Yesus katakan, silakan, monggo. Lalu ia turun dari atas perahu dan dia berjalan di atas air. Nah, matanya tertuju kepada Yesus, dia nyaman berjalan. Matanya terarah kepada Yesus, dia aman berjalan. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya di sekitarnya, dia melihat gelombang yang ada di bawah kakinya, dia merasakan tiupan angin yang begitu kencang, mulailah dia takut dan khawatir, bimbang. Ya, dia tidak berdiri teguh pada keyakinan. Akibatnya dia tenggelam. Lalu dia berseru, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Nah, lalu Yesus menegur dia, di manakah imanmu? Nah, itu kata paraptoma. Seperti itu, menunjuk ke arah sana, tidak berdiri teguh, di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15. Nah, catatan perjanjian baru masih begitu banyak mempergunakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang perbuatan dosa. Misalnya kefasikan, kelaliman, keinginan jahat, kecemaran, dendam, iri hati, dan lain-lain sebagainya. Itu dipergunakan istilah-istilah yang lain yang menunjuk kepada kata dosa. Nah, saya kira itu penjelasan dari istilah-istilah sehingga kita bisa memberi jawab tentang apa itu dosa. Nah, ini dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, seperti mencuri, membunuh, berzina, iri hati, berbicara kotor, berpikiran jelek, marah, dan lain sebagainya, bahkan tidak melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan tidak peduli terhadap Allah itu pun adalah dosa. Ya. Tidak melakukan sesuatu yang baik, padahal kita tahu bahwa itu baik, itu sudah dosa. Ya, saya kira itu arti dosa. Dan akibat dosa adalah ini. Akibat dosa adalah manusia kehilangan shalom. Dunia yang pertama itu tenang, damai, aman, indah, menjadi rusak. Ya. Eden itu menjadi rusak. Sehingga manusia itu menjadi pelarian. Sebagai pelarian dia tidak tenang dalam hidupnya. Ya. Bisa kita bayangkan seorang buronan. Dia selalu takut dan khawatir, jangan-jangan saya ditangkap, jangan-jangan saya ditangkap. Seperti itulah keadaan kita. Kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Karena kita sudah terusir dari taman kesenangan. Yang kedua adalah keterpisahan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Upah dosa ialah maut. Dan semua orang berdosa. Karena apa? Karena keinginan untuk tidak mau taat kepada Allah. Itu dicatat di dalam Roma pasal 23 dan pasal 6 tadi. Kita sudah baca bersama-sama. Jadi kehilangan shalom, akibat dosa kehilangan shalom, dan keterpisahan dengan Allah. Akibat dosa lainnya adalah manusia menjadi budak dosa. Kita terbelenggu. Kita terbelenggu dengan keadaan ini. Sehingga kita tidak bisa membebaskan diri kalau tidak ada orang yang membebaskan kita. Pun demikian kita kehilangan kemuliaan. Kita menjadi orang yang dipermalukan. Ya, manusia itu tahu bahwa dirinya telah berdosa, dia melihat dirinya, wah dia telanjang. Karena itu dia malu. Jadi kita malu, berbuat dosa itu sebenarnya kita malu. Ya, kita dipermalukan. Dan karena itu kalau kita dipermalukan karena perbuatan dosa, jangan marah dong. Ya, ketika kita mencuri lalu orang teriakin kita, pencuri, dasar pencuri. Kita marah, jangan marah. Ya, kenapa marah? Kau sendiri yang lakukan. Jadi tindakan dosa itu mempermalukan kita dan kita kehilangan harkat. Kita kehilangan martabat, kita kehilangan kemuliaan. Roma pasal 3 ayat 23 tadi. Akibat dosa yang lain ialah tangga keselamatan menuju ke surga itu menjadi terputus. Manusia sendiri tidak akan mampu lagi untuk membangun tangga keselamatan naik ke surga. Apapun yang kamu lakukan, tidak akan mungkin mampu jembatani antara dirimu dengan surga. Ya? Yang ada ialah kita jatuh ke dalam lumpur isap. Ya, kita jatuh ke dalam lumpur isap, dosa membuat kita tertarik semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Jadi itu adalah akibat dari dosa.
Harus kita sadari hal itu. Kita tidak mampu membangun tangga, yang ada ialah kita jatuh ke dalam lumpur isap. Semakin kita berusaha untuk keluar dari lumpur isap, semakin kita terjerumus. Nah, itulah akibat dari dosa. Dan akibat akhir dari dosa adalah kematian yang kekal, maut. Ini neraka. Ini keadaan yang akan kita alami untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah mengalami damai di dalam lautan api yang tidak pernah terpadamkan. Kecuali jikalau ada tangan yang terulur dari sorga, sehingga memungkinkan kita keluar dari lumpur dosa. Ya, Yesaya pasal 59 sangat jelas sekali, tangan Tuhan tidaklah pendek untuk menolong kamu, dan telinganya tidak tuli mendengarkan doamu. Tetapi apa yang membuat tangannya pendek dan telinganya sedikit tuli, tidak lain adalah karena dosamu. Nah, kemudian untuk menjembatani jarak yang terjadi antara Allah dengan manusia, maka Kristus, salib Kristuslah yang memungkinkan hal itu. Sehingga Kristus menjembatani gap yang terjadi antara manusia dengan Allah. Sehingga di luar daripada Kristus tidak ada keselamatan. Sangat tegas sekali Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Ya, tidak akan pernah orang sampai melintasi gap ini, melintasi jurang ini, kalau tidak melalui aku. Dan salib Kristus adalah jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Saya kira itu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada di antara kita yang mau bertanya. Oke. 1 jam karena kita lambat tadi masuk. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan share kembali. Charlie akan masukkan dan di-share kembali untuk menjadi proses pembelajaran kita masing-masing lewat YouTube. Ada pemberitahuan perubahan schedule, yakni pada hari Minggu tanggal 16 Mei. Hari Minggu tanggal 16 Mei pada jam 7 malam, di situ materi kita karya Roh Kudus sungguh menakjubkan. Itu akan diisi oleh Bapak Pendeta, seorang konselor yang dimiliki oleh Gereja Toraja, yakni Bapak Pendeta Yonan Tadius. Di situ kita akan masuk dengan pokok materi sisipan bunuh diri apakah dibenarkan oleh Allah. Jadi hari Minggu tanggal 16, mohon semua anak-anak katekisasi bersama dengan orang tua. Semua anak-anak katekisasi bersama dengan orang tua, plus dengan teman-teman majelis gereja, ya, bersama dengan majelis gereja, dan PPGT akan apakah dibenarkan oleh Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonan Tadius. Jadi mohon itu dicatat di buku pelajaran kalian supaya jangan dilupakan. Saya berharap semuanya bisa hadir. Tidak boleh tidak, harus hadir. Kemudian kita berharap tanggal 26 Mei kalau sudah ada schedule dari Bamus DPRD Kota Makassar pada hari Rabu, jamnya akan ditentukan. Itu tanggal merah, tanggal 26 Mei, kita akan mengadakan talk show. Tolong itu juga dicatat, kalau tidak ada perubahan, akan dilaksanakan talk show di Hotel
Grand Maleo, Jalan Pelita. Di situ kita akan bertemu dengan Bapak Mesak Rantai Padang dan Bapak Brigadir Jenderal Terry, ya, Kepala Badan Narkotika Nasional. Jadi Bapak Brigadir Jenderal Polisi Giri Prawijaya MTH. Tolong itu dicatat, itu diwajibkan semua anak katekisasi mengikutinya. Jadi harus mengikuti bersama dengan satu orang wali atau orang tua. Jadi satu orang wali dengan orang tua. Mengapa saya batasi? Karena ini juga menyangkut transport yang akan diberikan kepada kamu. Semua orang yang akan hadir akan mendapatkan transport untuk pulang. Saya kira itu saya kembalikan ke Pina. Silakan Pina untuk melanjutkan karena saya masih punya kegiatan. Terima kasih. Ya, adik-adik katekisasi, jika tidak ada yang bertanya, kita akan menutup kelas kita pada siang hari ini, dan yang akan memimpin doa ada Fernandito. Oke, saya keluar dulu ya. Ya, Pak. Yang tidak masuk hari ini ada 2 orang. Ada Ricardo sama Yurlento Marcel yang tidak masuk hari ini. Ya, Ricardo ini sudah 3 kali tidak masuk ya, tanpa keterangan. Oke, silakan Fernandito, buka mute-nya, Dek. Pimpin kita doa pada siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali lagi nanti malam jam 7. Bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kegiatan katekisasi kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kegiatan kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah memberkati pengajar kami, sehingga kami bisa tahu apa arti dosa yang sesungguhnya. Sekarang kami telah selesai melakukan kegiatan katekisasi kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami selanjutnya, agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami dengan sepenuh hati. Tuhan, inilah anakmu, di dalam namamu Tuhan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan ambil gambar. Kakak Nando, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat siang. 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 Selamat siang.